Ada situasi yang tidak pernah kamu minta, namun tiba-tiba kamu berada di dalamnya. Kamu tidak menggoda. Kamu tidak berniat merebut. Tapi entah sejak kapan, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari caranya memperlakukanmu. Perhatian yang terlalu dalam. Kehadiran yang terlalu tulus. Dan jarak yang selalu dijaga, seolah ada rasa bersalah di baliknya. Video ini bukan tentang merasa bangga, dicintai diam-diam. Melainkan tentang kesadaran bahwa kamu sedang berada di posisi yang rumit. Berikut 10 tanda bahwa kamu sedang dicintai secara diam-diam oleh seseorang yang sudah memiliki pasangan. 1. Kamu merasa diperlakukan berbeda, tapi tidak bisa menyebutnya istimewa. Ada sesuatu yang terasa berubah dari caranya bersikap kepadamu, meski semuanya tampak wajar di permukaan. Nada bicaranya lebih lembut dibandingkan saat berbicara dengan orang lain. Perhatiannya terasa lebih personal, dan kehadirannya selalu konsisten, seolah dia benar-benar peduli. Namun anehnya, semua itu tidak pernah diucapkan secara terang-terangan. Tidak ada kalimat yang berani menempatkanmu sebagai seseorang yang istimewa. Tidak ada sikap yang secara jelas melangkah melewati batas. Kamu merasakan kehangatan itu, tapi tidak pernah bisa menunjuknya sebagai sesuatu yang pasti. Perhatiannya selalu hadir dalam bentuk kecil. Mengingat hal-hal sepele tentangmu. Peka terhadap perubahan suasana hatimu. Atau hadir tepat ketika kamu sedang rapuh. Semua terasa nyata, namun cukup samar untuk disangkal. Jika suatu hari kamu mencoba bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini hanya perasaanku? Kamu tidak menemukan jawaban yang tegas. Disitulah kebingungannya tumbuh. Kamu diperlakukan seolah penting, namun tidak pernah dipilih. Seolah ada rasa yang ingin ditunjukkan, tapi ditahan oleh kesadaran bahwa dia sudah memiliki tempat lain untuk pulang. Sikapnya membuatmu merasa dekat, tanpa pernah benar-benar direngkuh. Dan dari situ, kamu mulai memahami. Perasaan ini ada, tapi sengaja disembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Divi. Kehadirannya terasa aman, tapi tidak pernah utuh. Dia selalu ada di saat-saat tertentu, terutama ketika kamu sedang lelah, bingung, atau butuh didengarkan. Bersamanya, kamu merasa aman, seolah tidak perlu berpura-pura menjadi siapapun. Percakapan mengalir tanpa tekanan, diam terasa nyaman, dan kehadirannya memberi ketenangan yang sulit kamu jelaskan. Namun di balik rasa aman itu, selalu ada bagian yang terasa kosong. Seperti ada tembok tak terlihat yang membatasi seberapa dekat kalian bisa melangkah. Dia hadir, tapi tidak sepenuhnya. Datang, tapi dengan rem. Ada momen ketika kamu ingin lebih dekat, namun dia tiba-tiba menjaga jarak. Ada saat di mana kamu merasa penting, lalu mendadak merasa asing. Kamu tidak pernah benar-benar tahu di posisi mana kamu berdiri, karena kehadirannya tidak pernah konsisten secara emosional. Dia memberi rasa ditemani, tapi tidak pernah memberi kepastian. Perasaan ini melelahkan, karena hatimu merasa dirawat, namun tidak pernah benar-benar dipeluk. Kamu merasa dekat, tapi tidak dipilih. Aman, tapi tidak dimiliki. Dari situ kamu mulai menyadari, kehadirannya memang tulus, tapi tidak utuh. Karena sebagian dari dirinya selalu tertinggal di tempat lain, pada seseorang yang bukan kamu. 3. Kamu jadi tempat dia. Pulang secara emosional. Tanpa pernah ada kesepakatan, perlahan kamu menjadi tempat dia menurunkan lelahnya. Dia datang dengan cerita yang tidak pernah dia ceritakan pada orang lain. Tentang tekanan, kekecewaan, bahkan luka yang dia simpan rapi di balik senyumnya. Saat berbicara denganmu, dia terasa lebih jujur, lebih terbuka, seolah menemukan ruang aman yang tidak dia dapatkan di tempat lain. Kamu mendengarkan, memahami, dan tanpa sadar memberi kenyamanan yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawabmu. Kedekatan emosional itu tumbuh diam-diam. Bukan dalam bentuk sentuhan atau kata cinta, melainkan lewat kebiasaan berbagi. Kamu tahu suasana hatinya hanya dari cara dia mengetik atau menarik napas sebelum bercerita. Kamu menjadi orang pertama yang dia cari ketika pikirannya penuh, meski bukan kamu yang seharusnya berada di posisi itu. Di titik ini, kamu mulai merasa seperti rumah. Tempat dia pulang untuk merasa tenang, namun tidak pernah benar-benar dia tinggali.
Karena setelah semua cerita selesai, dia tetap kembali ke kehidupannya, ke pasangannya, meninggalkanmu dengan rasa hangat yang bercampur sepi. Kamu memberi tempat untuk hatinya beristirahat, sementara hatimu sendiri perlahan belajar menahan perasaan yang tidak pernah diberi nama. 4. Kamu merasa bersalah tanpa pernah berbuat salah. Ada perasaan bersalah yang tumbuh pelan-pelan di dalam dirimu, meski kamu tahu kamu tidak pernah melakukan apapun yang melanggar batas. Kamu tidak mengejar, tidak merayu, bahkan seringkali justru menjaga jarak. Namun tetap saja, setiap kali kedekatan itu terjadi, hatimu terasa tidak tenang. Seolah kamu berada di posisi yang keliru, padahal kamu tidak pernah memilih situasi ini. Rasa bersalah itu muncul bukan karena tindakan, melainkan karena kesadaran. Kamu tahu dia sudah memiliki pasangan, dan kedekatan emosional yang terbangun membuatmu merasa ikut memikul beban yang seharusnya bukan milikmu. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri, apakah keberadaanmu menyakiti seseorang yang bahkan tidak mengenalmu? Apakah kehadiranmu secara tidak langsung mengambil sesuatu yang bukan hakmu? Yang paling menyakitkan, kamu menanggung rasa bersalah sendirian. Tidak ada yang bisa kamu jelaskan, tidak ada yang bisa kamu luruskan. Kamu hanya berusaha tetap bersikap baik, menjaga jarak, dan menekan perasaanmu sendiri. Dari situ kamu belajar bahwa terkadang seseorang bisa merasa bersalah bukan karena berbuat salah, tetapi karena terlalu peduli pada perasaan orang lain. 5. Kamu merasa dibatasi tanpa pernah dilarang. Tidak ada aturan yang pernah dia ucapkan secara langsung. Tidak ada larangan yang jelas. Namun entah bagaimana, kamu selalu tahu sampai di mana kamu boleh melangkah. Sikapnya perlahan membentuk batas yang tidak tertulis. Cara dia menghindari topik tertentu, jeda yang tiba-tiba muncul saat percakapan terasa terlalu dekat, atau perubahan sikap ketika situasi mulai terlihat seperti melampaui kewajaran. Kamu belajar membaca isyarat-isyarat kecil itu. Kapan harus berhenti bercerita, kapan harus menahan rindu, kapan harus berpura-pura biasa saja. Bukan karena kamu diperintah, melainkan karena kamu memahami kondisi yang dia simpan. Ada kesadaran diam-diam bahwa jika kamu melangkah lebih jauh, akan ada hati lain yang terluka. Pembatasan ini terasa aneh, karena datang bukan dari kata-kata, melainkan dari rasa tanggung jawab yang tidak pernah diucapkan. Kamu merasa dekat, tapi harus selalu waspada. Bebas berbicara, tapi tidak bebas berharap. Dan dari situ kamu menyadari, batas yang paling kuat bukanlah yang dipaksakan, melainkan yang dipahami tanpa perlu dijelaskan. 6. Kamu sering bertanya pada diri sendiri, ini aku yang salah paham? Setiap perhatian kecil darinya membuat hatimu bimbang. Satu pesan yang terasa hangat, satu sikap yang terlihat berbeda, bisa membuatmu berpikir terlalu jauh. Lalu seketika kamu menegur dirimu sendiri. Kamu bertanya-tanya, apakah semua ini hanya perasaanmu? Apakah kamu terlalu sensitif, terlalu berharap, atau terlalu ingin dimengerti? Keraguan itu datang karena tidak ada kejelasan. Dia tidak pernah mengatakan apapun, tapi sikapnya sering berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ada perhatian yang terasa personal, ada kepedulian yang tidak dia berikan pada semua orang. Namun karena statusnya, kamu memilih untuk meragukan perasaanmu sendiri daripada mengakui kemungkinan yang rumit. Kamu terjebak di antara logika dan rasa. Logikamu berkata bahwa ini tidak mungkin, sementara hatimu menangkap sinyal yang terasa nyata. Pertanyaan, ini aku yang salah paham? Terus berulang, bukan karena kamu ingin menciptakan cerita, tapi karena hatimu sedang berusaha memahami sesuatu yang tidak pernah diucapkan secara jujur. 7. Kamu merasa kehilangannya, meski tidak pernah memilikinya. Ada saat di mana dia tiba-tiba menjauh, lebih jarang menghubungi, lebih singkat membalas, atau bersikap lebih dingin dari biasanya. Secara logika, seharusnya tidak ada yang perlu disesali. Kamu dan dia tidak pernah memiliki hubungan apapun. Tidak ada janji, tidak ada ikatan. Namun anehnya, hatimu tetap terasa kosong, seolah baru saja kehilangan sesuatu yang berharga. Perasaan itu membingungkan, karena kamu berduka atas sesuatu yang tidak pernah benar-benar menjadi milikmu.
Kamu kehilangan kehadirannya, perhatiannya, dan kebiasaan kecil yang dulu mengisi hari-harimu. Semua kenangan itu tidak punya status, tapi punya dampak. Dan rasa sakitnya nyata, meski tidak bisa kamu jelaskan pada siapapun. Di titik ini, kamu menyadari bahwa kehilangan tidak selalu datang dari perpisahan resmi. Kadang, kehilangan hadir ketika seseorang berhenti memilihmu secara diam-diam. Meski kamu tidak pernah memilikinya, hatimu sudah terlanjur memberi ruang. Dan saat ruang itu kosong, rasa sepinya tetap sama. 8. Kamu menahan perasaan demi menjaga banyak hati. Ada begitu banyak hal yang sebenarnya ingin kamu katakan, namun semuanya kamu simpan rapat-rapat. Bukan karena kamu tidak berani jujur, melainkan karena kamu terlalu peduli pada akibatnya. Kamu tahu, jika perasaan ini diungkapkan, bukan hanya hatimu yang akan terluka, akan ada hati lain yang ikut menanggung dampaknya. Pasangannya, dirimu sendiri, bahkan dia yang berada di tengah kebimbangan itu. Kamu memilih diam bukan karena lemah, tetapi karena kamu memahami situasinya. Kamu menahan rindu, menahan harapan, dan menahan keinginan untuk dipahami. Setiap kali perasaan itu muncul, kamu menekannya dengan logika dan empati. Kamu tidak ingin menjadi alasan seseorang terluka, meski perasaanmu sendiri harus dikorbankan. Dalam diam itu, kamu belajar bahwa kedewasaan kadang berarti memilih jalan yang paling sunyi. Kamu menjaga banyak hati, meski tidak ada yang secara sadar menjaga hatimu. Dan meski berat, kamu tetap bertahan. Karena bagimu, tidak menyakiti siapapun terasa lebih penting daripada memperjuangkan perasaan yang sejak awal tidak punya tempat. 9. Kamu belajar bahwa tidak semua perasaan harus dibalas. Perlahan kamu memahami bahwa tidak setiap rasa yang hadir harus diberi jawaban. Ada perasaan yang cukup disadari keberadaannya, tanpa perlu diwujudkan dalam tindakan atau pengakuan. Kamu mengakui pada dirimu sendiri bahwa ada kedekatan, ada getaran, ada sesuatu yang tumbuh. Namun kamu juga sadar, membalasnya hanya akan membawa lebih banyak luka daripada kebahagiaan. Belajar menahan diri bukanlah hal yang mudah. Hatimu ingin merespons, ingin dimengerti, ingin dipilih. Namun akal sehatmu mengajarkan bahwa tidak semua yang terasa indah layak diperjuangkan. Terkadang, mencintai berarti membiarkan rasa itu berhenti di dalam dirimu, tanpa pernah keluar menjadi kata atau perbuatan. Dari situ, kamu tumbuh. Kamu belajar bahwa kedewasaan emosional bukan tentang seberapa besar perasaanmu, melainkan seberapa bijak kamu mengelolanya. Tidak membalas bukan berarti tidak peduli, melainkan bentuk penghormatan pada dirimu sendiri, pada batas yang ada, dan pada orang-orang yang tidak seharusnya disakiti. Desmitize. Kamu memilih menjauh, meski hati tidak sepenuhnya siap. Keputusan untuk menjauh tidak pernah lahir dari ketiadaan rasa, justru sebaliknya. Kamu menjauh karena perasaan itu sudah terlalu dalam untuk dibiarkan terus tumbuh di tempat yang salah. Setiap langkah mundur terasa berat, karena ada bagian dari hatimu yang masih ingin tinggal, masih ingin berharap, meski kamu tahu harapan itu tidak akan menemukan ujung yang baik. Menjauh berarti merelakan kebiasaan, kehilangan kedekatan, dan menerima kesepian yang datang setelahnya. Kamu tidak pergi karena membenci, melainkan karena ingin melindungi semua pihak, termasuk dirimu sendiri. Kamu memilih luka yang lebih cepat daripada luka yang perlahan tapi tak berkesudahan. Di titik ini, kamu belajar bahwa sayang tidak selalu tentang bertahan. Kadang, bentuk sayang yang paling jujur adalah berani melepaskan, meski hati belum sepenuhnya siap. Karena kamu tahu, jika kamu terus tinggal, yang hancur bukan hanya perasaan, tapi juga nilai yang selama ini kamu jaga. Dicintai diam-diam oleh seseorang yang sudah memiliki pasangan bukanlah kemenangan, melainkan ujian kedewasaan. Karena cinta yang sehat tidak membuatmu harus sembunyi, dan tidak memaksamu menyakiti orang lain. Jika kamu sedang berada di posisi ini, ingatlah, menjaga jarak juga bentuk mencintai.